Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesia Ruli Ayu Ramawati, NIM 236. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang penilaian risiko bagian pertama. Di bab ini, yang pertama kita akan membahas tahapan audit. Yang pertama, tahap penilaian risiko. Perencanaan audit atas laporan keuangan mengharuskan auditor merencanakan audit mereka dengan menilai risiko untuk mengurangi risiko audit ke tingkat terendah yang dapat diterima. Elemen tahap penilaian risiko audit awal dimulai dengan memahami klien, lalu mengidentifikasi pihak yang berkaitan dengan klien, kemudian meninjau risiko penipuan dan meninjau risiko keprihatinan, lalu mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dengan cara memahami entitas dan lingkungannya. Selanjutnya, memahami kontrol internal perusahaannya. Yang kedua, ada tahap respon risiko. Di tahap respon risiko, jika auditor berencana mengandalkan sistem kontrol internal klien mereka akan melakukan pengujian kontrol dengan melakukan pengujian substansi rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substansi rinci saldo dicatat saat akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang dibutuhkan auditor saat menentukan apakah laporan keuangan tersebut menurut mereka benar dan wajar. Yang terakhir, tahap menyimpulkan dan melaporkan audit. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi klien, dan kesimpulannya ditarik saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Yang kedua, ada memperoleh pemahaman tentang klien. Tujuannya untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Untuk memperoleh pemahaman tersebut dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas tersebut diperoleh melalui wawancara dengan personil klien. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh auditor ketika memperoleh pemahaman tentang klien mereka. Yang pertama, pelanggan utama. Diidentifikasi sehingga auditor dapat mempertimbangkan apakah pelanggan tersebut memiliki barang reputasi, berhubungan baik dengan klien, dan kemungkinan besar untuk membayar klien tepat waktu. Jika klien hanya memiliki satu atau beberapa pelanggan, risiko akan meningkat. Selanjutnya, ada pemasok utama. Diidentifikasi untuk menentukan apakah mereka memiliki reputasi dan memasok barang berkualitas tepat waktu. Yang terakhir, identifikasi apakah klien adalah importir atau eksportir barang. Jika klien berdagang secara internasional, auditor mempertimbangkan stabilitas negara klien berdagang dengan stabilitas rasio arus asing klien. Selanjutnya ada tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik pada posisi klien mereka dalam industrinya. Auditor mengevaluasi reputasi klien di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, auditor akan membagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat pertama, tingkat persaingan di industri klien. Semakin kompetitif industri klien, semakin banyak tekanan pada keuntungan klien. Selanjutnya, auditor juga mempertimbangkan reputasi klien. Jika klien memiliki reputasi yang buruk, pelanggan dan pemasok dapat mengalihkan bisnis mereka ke perusahaan pesaing yang bisa mengancam keuntungan klien mereka. Auditor dapat menilai reputasi klien mereka dengan membaca artikel di pers dan publikasi industri. Yang terakhir, pertimbangan diberikan pada tingkat dukungan pemerintah untuk industri klien. Dukungan terkadang diberikan kepada industri yang memproduksi barang yang sesuai kebijakan pemerintah, seperti produsen tangki air, pemanas matahari, dan keran aliran rendah. Yang terakhir, ada tingkat ekonomi. Selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan untuk bekerja sebaik atau lebih baik daripada perusahaan dan pemegang saham mengharapkan peningkatan laba yang konsisten. Saat melakukan audit di lingkungan ini, lebih banyak fokus diberikan pada risiko peringatan pendapatan yang berlebihan dan peringatan yang terlalu rendah biaya.
Selanjutnya yang ketiga ada risiko kecurangan. Saat menilai risiko kecurangan, auditor menggunakan sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar, yang berarti bahwa auditor harus tetap independen terhadap kliennya, mempertahankan sikap bertanya dan mencari bukti yang menguatkan secara menyeluruh untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Nah, berikut adalah contoh pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset penipuan. Saat menilai risiko kecurangan, auditor dapat mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan yaitu klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif dan penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien. Yang kedua, peluang untuk melakukan kecurangan. Contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya kecurangan yaitu akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun, dan jurnal penyesuaian, serta pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun. Yang ketiga, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan kecurangan yaitu penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas dan fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan atau harga saham. Selanjutnya yang keempat ada going concern, yaitu selama setiap fase audit, auditor akan mempertimbangkan apakah hal atau tindakan yang tepat untuk mengasumsikan klien akan tetap bertahan. Yang pertama ada risiko berkelanjutan. Ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan. Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif dan kerugian yang berkepanjangan. Jika auditor mengidentifikasi faktor risiko yang mengindikasikan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, mereka akan melakukan prosedur untuk mengumpulkan bukti mengenai setiap faktor risiko, yaitu mengidentifikasi penilaian arus kas, penilaian item pendapatan dan beban, penilaian laporan keuangan interim, dan review kontrak hutang. Yang kedua ada risiko going concern. Faktor yang meringankan mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Faktor-faktor itu adalah surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan, dan kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham. Selanjutnya yang kelima ada tata kelola perusahaan. Menurut ASE, tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti agar bisa meningkatkan struktur perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, meletakkan dasar yang kokoh untuk manajemen dan pengawasan. Yang kedua, bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, jaga integritas dalam pelaporan perusahaan. Yang keempat, menghormati hak pemegang keamanan. Dan yang terakhir, kenali dan kelola risiko. Auditor sangat memperhatikan prinsip jaga integritas dalam pelaporan keuangan dan kenali dan kelola risiko. Yang keenam ada teknologi informasi. Risiko yang terkait dengan TI termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data. Kesalahan dalam program, kurangnya cadangan, dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika tidak cukup keamanan atau prosedur perlindungan kata sandi yang buruk. Kesalahan dalam pemrograman komputer dapat terjadi
terjadi jika program tidak diuji secara menyeluruh. Kesalahan juga dapat terjadi jika kesalahan dibuat saat menulis program atau jika program sengaja diubah. Selanjutnya, yang terakhir dari bab ini ada prosedur penutupan. Tanggung jawab auditor adalah untuk memastikan bahwa klien mereka telah menerapkan prosedur penutupannya dengan tepat. Auditor dapat memeriksa laporan keuangan bulanan untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien saat menyiapkan laporan tersebut. Ada sejumlah cara auditor dapat menilai kecukupan prosedur penutupan klien mereka. Klien yang melapor setiap bulan lebih cenderung memiliki prosedur penutupan yang mapan daripada klien yang hanya melaporkan setiap tahun. Seorang auditor akan memeriksa keakuratan perhitungan akrual di sekitar akhir tahun. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila suara yang terdengar terputus karena speaker error. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.